Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di Laboratorium Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta. Bertemu lagi dengan saya, Nuhana Diroh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan software multisim untuk melakukan simulasi rangkaian listrik yang bisa mendukung proses pembelajaran laboratorium secara daring. Oke, kita bisa mulai ya. Baiklah, kita akan mulai dengan membuka software multisim yang telah kita install sebelumnya. Link download software multisim sudah tersedia pada e-learning, jadi silakan bisa diakses dan mulai di-download. Multisim yang kita gunakan adalah versi 14.1. Jika versi ini terkendala dengan laptop Anda atau bermasalah pada laptop Anda, maka silakan download versi selain 14.1. Bisa versi di bawahnya atau versi di atasnya. Oke, ketika kita pertama kali membuka aplikasi, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini adalah tempat kita bekerja, kemudian di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mendukung proses simulasi kita. Software multisim adalah software yang bisa membantu kita untuk melakukan simulasi maupun perancangan rangkaian listrik, baik yang sifatnya dasar maupun yang kompleks. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari secara sederhana terlebih dahulu ya. Di sini ada menu bar, di mana menu bar ini semua kontrol, semua apa yang bisa kita lakukan pada multisim sudah tersedia pada menu-menu ini. Kemudian di sini ada komponen bar. Komponen bar ini berisikan tentang komponen-komponen yang bisa kita letakkan atau bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bingung menu ini digunakan untuk apa, tampilan ini digunakan untuk apa, atau bagaimana cara lebih dalam memahami tentang multisim, maka kita bisa klik menu help, lalu kita pilih getting started. Pada menu getting started, ini nanti kita akan diarahkan ke PDF. Nah, di PDF ini sudah dijelaskan dari awal bagaimanakah tutorial penggunaan multisim maupun tutorial penggunaan ultiboard. Tapi kita bisa fokus pada tutorial penggunaan multisim ya. Di PDF ini sudah cukup lengkap dijelaskan terkait dengan multisim user interface, di mana itu menu bar, komponen bar, kemudian ada standar toolbar, dan seterusnya. Tidak hanya ditunjukkan posisi-posisinya saja, tetapi juga deskripsi dari masing-masing elemen tersebut. Silakan bisa dipelajari lebih lanjut. Kita akan kembali ke multisim. Di sini saya akan menunjukkan beberapa menu yang akan sering kita gunakan. Beberapa menu yang akan sering kita gunakan adalah tentunya menu file ya. Di menu file ini kita bisa klik new untuk membuat desain baru. Kemudian klik open untuk membuka desain yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa klik save untuk menyimpan desain yang sudah kita buat dan save as untuk menyimpan kembali. Kemudian di menu view kita bisa klik misalnya grid. Nah, maka tampilannya akan polos seperti ini ya. Kalau misalnya kita cek menu gridnya, maka tampilannya akan ada grid line seperti ini. Kemudian untuk menu place, ini akan sering sekali kita gunakan. Untuk meletakkan komponen, kita bisa klik komponen atau jalan pintasnya adalah kita tekan Ctrl W. Kemudian di simulasi ini kita bisa tekan F5 untuk run simulasinya. Dan tentunya jika ada yang kita ketahui atau kita bingungkan, kita tetap bisa menggunakan menu help. Ya. Di sini adalah komponen bar. Jadi tempat kita bisa meletakkan beberapa komponen, baik itu source, basic, diode, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa klik tanda panah berwarna hijau ini untuk melakukan simulasi. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait penggunaan multisim sebagai software simulasi, maka kita akan coba merangkai atau membuat sebuah rangkaian DC, sistem DC,
di mana kita membutuhkan satu buah sumber DC, satu buah komponen, ambil saja resistor, kemudian satu buah alat ukur berupa ampere meter. Kita bisa meletakkan sumber dengan cara klik yang bertandakan ground di sini. Keterangannya adalah place source, atau kita bisa tekan Ctrl W. Lalu kita pilih grupnya adalah source. Ya. Kemudian kita pilih power source, kita pilih DC power. Maka kita sudah mendapatkan DC power source. By default nilainya adalah 12 volt. Oke, nggak masalah. Untuk mengganti nilai dari tegangan DC-nya, maka kita tinggal double klik pada komponen tersebut, lalu kita input berapakah nilai tegangan yang kita butuhkan. Kemudian kita membutuhkan sebuah resistor. Kita bisa klik di sini, place basic. Nah, place basic, lalu kita pilih resistor. Di sini udah ada berbagai macam nilai resistor, nilai resistansinya. Kita tinggal klik OK. Lalu kita letakkan. Biasanya by default nilainya adalah 1 kilo ohm. Kita tinggal ubah sesuai dengan keinginan kita. Dengan cara double klik pada gambar resistor, lalu kita pilih nilainya berapa. Misalnya kita akan menggunakan 1 kilo ohm, artinya adalah 1000 ohm. Kalau kita menggunakan 1 M, artinya adalah 1 mili ohm. Kalau 1 U, berarti 1 mikro ohm ya. M adalah mili, U adalah mikro. Misalnya untuk rangkaian pertama kita menggunakan resistansi 10 ohm. Oke. Nah, untuk memindahkan resistor ini, kita bisa tinggal klik, lalu kita pindahkan seperti ini. Lalu kalau ingin mengubah posisinya, kita tinggal klik kanan ya. Klik kanan, kemudian pilih rotate clockwise atau counterclockwise. Kalau rotate clockwise, berarti kita bisa tekan Ctrl R, atau kalau sebaliknya berarti Ctrl Shift R. Kemudian, satu komponen lagi, kita membutuhkan ammeter. Jika kita bingung di mana letak ampere meter tersebut, maka kita tinggal pilih komponen tadi ya. Tinggal tekan Ctrl W, lalu klik search, kemudian ketikkan komponennya adalah ampere meter atau ammeter. Oke. Setelah di search, maka akan muncul ampere meter dengan beberapa macam posisi, beberapa jenis ampere meter. Kalau ammeter H, artinya komponen ampere meter ini dipasang secara horizontal. Lihat titik sambungannya, ada di kanan dan di kiri. Sedangkan jika kita pilih ampere meter vertikal, maka lihat sambungannya ya. Sambungannya ada di atas dan di bawah. Nah, kita pilih yang horizontal supaya mudah, lalu kita letakkan di sini. Oke. Kemudian tinggal menyambungkan atau merangkai. Bagaimana cara merangkai komponen ini? Perhatikan kursornya. Kursornya semula berbentuk kursor seperti ini ya. Jika kita arahkan ke titik sambungan komponen, maka akan berubah menjadi dot. Nah, kursor dot inilah yang akan kita sambungkan ke komponen sesuai dengan rangkaian yang kita inginkan. Ini adalah rangkaian seri biasa. Baiklah, sudah selesai untuk merangkainya. Mudah bukan? Nah, untuk melakukan simulasinya, nanti kita tinggal klik tanda panah berwarna hijau atau tekan F5. Pada rangkaian DC sederhana ini, sesuai dengan hukum Ohm, untuk mendapatkan berapa nilai arusnya, maka nilai tegangan dibagi dengan nilai resistansinya. Jadi 12 volt dibagi 10 ohm. Artinya kita akan mendapatkan nilai arus sebesar 1,2 ampere. Apakah simulasinya berkata demikian? Ya, benar. Ternyata sama ya, 1,2 ampere. Kemudian bagaimana caranya jika kita ingin mengubah nilai resistansi? Coba, kalau kita double klik lalu kita ubah nilainya menjadi 100, maka akan ada warning. The simulation is running. Any change you made in design will not take effect until you restart the simulation. Artinya apa? Kita
akan melihat perubahan dari yang sudah kita lakukan jika kita sudah stop dan melakukan simulasi kembali. Oleh karena itu, maka kita harus stop terlebih dahulu, lalu kita run kembali untuk mendapatkan hasil setelah kita ubah. Ya. Jadi untuk mengubah nilai resistansi ini atau nilai-nilai dari komponen ini, amannya adalah kita stop dulu simulasinya lalu kita ubah. Ya, sekarang dengan resistansi 100 ohm kita dapatkan nilai arus sebesar 0,12 ampere. Oke, mudah ya. Diharapkannya adalah dengan bantuan dari multisim ini bisa mendukung proses pembelajaran lab secara daring. Jadi, kita tetap bisa melakukan praktek dengan menggunakan bantuan dari software multisim. Sekian video kali ini terkait dengan penggunaan multisim. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.